kami dari kelompok ke-11. Dalam video ini, kami akan menganalisis salah satu kasus penting dalam hukum perdagangan internasional. Japan Measures Affecting Agricultural Products, yang diputus oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1999. Kasus ini adalah preseden kunci tentang bagaimana negara dapat melindungi kesehatannya tanpa melanggar aturan perdagangan global. Cerita dimulai ketika Amerika Serikat ingin mengekspor buahan seperti apel, ceri, nektarin, dan kenari ke Jepang. Namun, Jepang memberlakukan kebijakan karantina yang ketat. Kebijakan itu disebut persyaratan pengujian varietas, Varietal Testing Requirement. Artinya, setiap varietas buah yang berbeda harus diuji secara terpisah untuk membuktikan efektivitas perlakuan fumigasi dalam membunuh hama codling moth. Jepang beralasan ini untuk melindungi pertaniannya. Namun, as protes, mereka menganggap aturan ini tidak punya dasar ilmiah yang kuat, bahwa setiap varietas membutuhkan perlakuan berbeda. Itu sangat menghambat perdagangan dan diskriminatif, karena produk domestik Jepang tidak diuji dengan cara yang sama. Karena negosiasi gagal, AS membawa kasus ini ke WTO. WTO mengadili kasus ini berdasarkan kerangka hukum yang jelas. Dasar utamanya adalah SPAC Agreement, perjanjian tindakan sanitari dan fitosanitari, aturan main khusus untuk kebijakan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan. Pasal 2,2 menegaskan bahwa tindakan SPS harus berdasarkan prinsip ilmiah dan bukti ilmiah yang memadai. GATT 1994 memberikan konteks umum bahwa pembatasan perdagangan harus proporsional dan tidak diskriminatif. TSU Dispute Settlement Understanding, prosedur resmi penyelesaian sengketa di WTO. Visual, animasi prinsip-prinsip hukum internasional muncul. Sun Serbanda janji harus ditepati. Good faith, iktikat baik, non-diskriminasi. Selain itu, prinsip hukum internasional seperti Pakta Sun Servanda, kepatuhan pada perjanjian, dan good faith, iktikat baik memperkuat argumen bahwa Jepang harus membuktikan kebijakannya ilmiah, bukan sekadar proteksi terselubung. Intinya, klaim S berpusat pada dugaan bahwa Jepang melanggar SPS Agreement karena varietal testing tidak berbasis sains yang cukup. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO berjalan sistematis. 1. Konsultasi gagal, AS dan Jepang berunding tetapi tidak sepakat. 2. Pembentukan panel. Di SBO membentuk panel independen untuk mengadili. 3. Proses hukum di panel. Beban pembuktian, AS harus buktikan awal bahwa aturan Jepang tidak ilmiah. Setelah itu, beban pembuktian beralih ke Jepang untuk menunjukkan dasar ilmiahnya. Argumentasi Jepang. Jepang ajukan studi bahwa varietas berbeda bisa mempengaruhi efektivitas fumigasi.
putusan panel menyimpulkan bukti Jepang tidak cukup. Tidak ada hubungan rasional yang terbukti antara perbedaan varietas dengan efektivitas fumigasi. Jadi, aturan itu melanggar Pasal 2,2 kurang bukti ilmiah dan Pasal 5,6 SPS hambatan berlebihan. For optioning, Jepang bisa banding ke appellate body. Tetapi dalam kasus ini, putusan panel pada intinya diteguhkan. Keputusan finalnya, kebijakan viral testing. Jepang tidak sah di bawah hukum WTO. Keberhasilan sistem WTO terlihat dari kepatuhan Jepang. Pada tahun 2000, Jepang secara resmi mencabut persyaratan viral testing dan menggantinya dengan prosedur karantina yang disepakati bersama AS berdasarkan produk, bukan varietas. Dampak kasus bagi Jepang harus merevisi kebijakan karantinanya agar lebih transparan dan ilmiah. Ini menjadi preseden untuk kebijakan SPS di masa depan. Bagi AS, akses pasar Jepang untuk produk buahnya terbuka lebar, meningkatkan ekspor dan menegaskan posisinya melawan hambatan non-tarif. Bagi WTO, kasus ini memperkuat kredibilitas sistem penyelesaian sengketa di ISO dan menegaskan bahwa tindakan SPS harus berbasis ilmu pengetahuan, bukan proteksionisme tersembunyi. Kesimpulannya, kasus ini mengajarkan 3 pelajaran utama. 1. Kedaulatan untuk melindungi kesehatan memang diakui, tetapi tidak boleh tak terbatas. Kebijakan harus punya dasar ilmiah yang memadai. 2. WTO berperan sebagai penyeimbang yang efektif antara kepentingan kesehatan nasional dan keadilan dalam perdagangan global. 3. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat bekerja dengan baik, terbukti dari kepatuhan Jepang yang damai tanpa perlu sanksi atau perang dagang. Negara-negara, termasuk Indonesia, harus memastikan bahwa setiap kebijakan karantina atau keamanan pangan dirancang dengan risk assessment yang objektif, transparan, dan berdasarkan bukti ilmiah terbaik agar tidak menjadi bumerang yang digugat di WTO. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Sampai ketemu lain kali ya.